Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuliani Pratiwi dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah perkembangan humas di dunia maupun di Indonesia. Kali ini saya tidak sendirian, melainkan saya bersama dua rekan saya, yaitu Bunga Evia dan Viola Briliani Putri. Materi kali ini merupakan materi yang cukup menarik karena materi ini membahas tentang humas atau hubungan masyarakat atau yang sering dikenal dengan PR atau Public Relation. Sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan kita hari ini, yaitu sejarah perkembangan humas di dunia dan di Indonesia, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu humas. Humas atau hubungan masyarakat merupakan suatu usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara suatu organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, humas atau public relation atau yang sering disebut dengan PR digunakan untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Ini artinya hubungan masyarakat atau humas ini merupakan bagaimana cara kita mengambil simpati seseorang dalam menciptakan ketertarikan mereka terhadap apa yang kita promosikan atau informasikan kepada mereka, sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang tokoh-tokoh humas. Tokoh utama humas atau yang sering disebut dengan the father of public relation atau bapaknya hubungan masyarakat, orang yang melopori kegiatan public relation ini yaitu seseorang yang berasal dari Georgia, Amerika Serikat, yang bernama Ivy Leadbeater. Beliau merupakan seorang lulusan Princeton dan bekerja sebagai reporter surat kabar di New York. Dalam sejarahnya, PR dilahirkan oleh Ivy Leadbeater pada tahun 1906. Ia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses pada saat itu. Gagasan dan pemikiran Lee dalam mengadakan perbaikan pembaharuan itu dinamakan dengan Declaration of Principle. Intinya, publik tidak diabaikan oleh manajemen industri. Publik tidak dianggap bodoh oleh pers. Selain Ivy Leadbeater juga terdapat beberapa tokoh PR, yaitu Eric Johnson, Carl Boyce, gitu. Selanjutnya Verne Burnett, Arthur W. Page, Paul Garrett, T.J. Roach, dan lain sebagainya. Baiklah, saya rasa itu saja perkenalan tentang apa itu humas dan tokoh-tokoh humas. Selanjutnya masuk kepada pokok materi kita, yaitu sejarah perkembangan humas di dunia dan di Indonesia. Materi pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan humas di dunia yang akan disampaikan oleh Viola Briliani Putri. Kepada Viola Briliani Putri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Briliani Putri akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan hubungan masyarakat di dunia terbagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1700 sampai 1800. Periode ini hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana masih diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan yang melanda dunia. Kegiatan ini diisi dengan acara sederhana, yaitu penyelenggaraan pidato dan korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi yang terjadi pada periode ini membuat periode ini juga disebut dengan periode Public of Independence. Selanjutnya adalah periode yang kedua, yaitu periode yang terjadi pada tahun 1801 sampai 1865. Seiring dengan berkembangnya bidang industri keuangan, perdagangan, dan juga teknologi,
lagi, kegiatan hubungan masyarakat yang terjadi pada periode ini sudah terorganisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berkembang pesatnya hubungan perdagangan lokal, nasional, dan internasional. Periode ini disebut juga dengan Public Relation of Expansion karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang telah mempromosikan anti perbudakan di kawasan Eropa dan Amerika dan juga negara maju lainnya. Selanjutnya adalah periode ketiga, yaitu periode pada tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan karena adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri yang meluas pada penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Hubungan masyarakat ini dimanfaatkan oleh para tuan tanah untuk menjalankan bisnisnya, yaitu ekonomi monopoli yang tidak mempedulikan nasib rakyat dan para pekerjanya. Oleh karena itu, hubungan masyarakat pada masa ini disebut dengan the public to be them. Selanjutnya adalah periode yang keempat, yaitu periode pada tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigative reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi yang tidak bermoral dan juga koruptor. Mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Tercatat dalam sejarah hubungan masyarakat, pada tahun 1906 seorang tokoh hubungan masyarakat Amerika Serikat yaitu Ivy Ledbetter-Lee berhasil mengatasi krisis pemogokan massal ini yang melumpuhkan kegiatan industri perkembangan batubara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen, penanganan, dan pemulihan hubungan masyarakat. Dia bekerja sama dengan pihak pers yang mengacu pada Declaration of Principles. Selanjutnya adalah periode yang kelima, yaitu periode pada tahun 1900 sampai sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi pemikiran dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru, di mana perkembangan hubungan masyarakat pada periode ini menunjukkan adanya penyesuaian perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan juga toleransi di berbagai kalangan organisasi dan juga publik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan hubungan masyarakat di dunia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Viola yang telah memberikan sejarah singkat mengenai perkembangan humas di dunia. Selanjutnya masuk kepada sejarah perkembangan humas di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Bunga Evia. Kepada Bunga Evia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Evia dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari sejarah humas di Indonesia. Sejarah humas di Indonesia terbagi atas 4 periode. Yang pertama pada tahun 1962, kemudian pada periode kedua yaitu pada tahun 1967 sampai 1971, pada periode ketiga pada tahun 1972 sampai 1993, periode keempat yaitu 1955 sampai sekarang. Periode pertama tahun 1962 yaitu cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintahan harus membentuk divisi humas. Serta secara garis besar, tugas kehumasan dinas pemerintahan yaitu tugas strategis yang merupakan ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan dan pelaksanaannya. Yang kedua, tugas taktis yang merupakan upaya memberikan informasi, motivasi, dan pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah hingga mampu menciptakan citra atas lembaga yang diwakilinya.
Selanjutnya periode kedua pada tahun 1967 sampai 1971. Periode ini juga disebut sebagai periode Humas Kedinasan Pemerintah. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Bako Humas Pemerintahan. Pada tahun 1970 sampai 1971, Bako diubah menjadi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan yang melalui SK Menpen nomor 31 pada tahun 1971 sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI. Bako Humas tersebut beranggotakan Humas Departemen, lembaga negara serta unit usaha negara. Kerjasama antar humas departemen tersebut menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan periode ketiga pada tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas di kalangan profesional lembaga swasta umum, yaitu dengan didirikannya wadah profesi humas, yaitu Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Perhumas juga tercatat sebagai anggota IPRA dan Fabro. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APRI, yang tujuannya sebagai wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan public relation yang independen. Selanjutnya periode keempat pada tahun 1955 sampai sekarang, yang merupakan public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus, serta memiliki beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang pada tanggal 27 November 1905, serta berdirinya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas bertujuan untuk membina hubungan komunikasi antara himpunan bank-bank milik negara melalui kegiatan operasional dan jasa perbankan, juga melalui berbagai seminar diskusi, penerbitan jurnal berkala, dan tukar-menukar informasi. Selain itu, juga bertujuan untuk membina hubungan keluar dengan publiknya dan mampu menciptakan citra dan opini positif bagi perbankan nasional. Nah, sekianlah hasil penjelasan saya mengenai sejarah humas di Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penjelasan materi mengenai perkembangan humas di dunia dan di Indonesia dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kalau ada materi-materi atau teori-teori yang mungkin melenceng atau salah, atau kami kurang dalam menjabarkannya, atau salah-salah dalam pengucapannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.